Bayangkan sebuah malam di akhir bulan Agustus. Kota besar itu terbakar amarah. Jalanan dipenuhi ribuan orang. Teriakan, asap, dan dentuman keras menjadi simfoni yang menakutkan. Lalu sesuatu yang tak pernah dibayangkan pun terjadi. Rumah-rumah pejabat dikepung massa, dijarah tanpa ampun. Televisi mewah, tas bermerek, bahkan lukisan antik ikut raib dalam hitungan menit. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi keesokan harinya saat rakyat kembali berbondong-bondong, bukan untuk merampas, melainkan untuk mengembalikan semuanya. Sebuah ironi yang membalikan seluruh pandangan tentang arti keadilan, rasa malu, dan nurani bangsa. Inilah kisahnya. Langit malam itu seperti diselimuti asap dan api. Di sepanjang jalan proklamasi raya, ribuan massa berkumpul. Mereka datang dari berbagai penjuru kota. Buruh, mahasiswa, pedagang kecil, bahkan ibu rumah tangga. Semua digerakkan oleh satu hal, amarah yang menumpuk bertahun-tahun. Seorang pemuda bernama Raka berdiri paling depan. Tubuhnya kurus, kaos lusuh menempel di badannya yang penuh keringat. Ia menggenggam sebuah tongkat kayu, bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi dirinya dari dorongan massa. Cukup sudah kita ditindas. Cukup sudah kita dijadikan bahan olok-olok. Teriaknya lantang, disambut sorakan ribuan orang. Sejak kenaikan harga bahan pokok yang tak terkendali, ditambah skandal-skandal politik yang terbongkar di layar kaca, rakyat merasa dikhianati. Dan malam itu, ledakan emosi mencapai puncaknya. Rumah besar bergaya kolonial di ujung jalan menjadi sasaran. Itu adalah kediaman seorang pejabat tinggi bernama Wirawan Adiputra, salah satu sosok yang kerap tampil di televisi dengan senyum penuh wibawa. Namun, di mata rakyat, senyum itu hanyalah topeng. Bakar. Ambil hak kita. Teriak seseorang dari kerumunan. Tanpa aba-aba resmi, pagar rumah setinggi 2 meter digoyang ramai-ramai hingga ambruk. Puluhan orang menyerbu masuk. Ada yang mengangkat televisi layar lebar, ada yang memanggul kursi antik, bahkan ada yang menyeret lemari es berlapis krom. Raka hanya terpaku. Dadanya berdegup kencang. Ia tidak ikut mengambil apapun, tapi juga tak mampu menghentikan. Di telinganya terdengar suara ibu-ibu yang berteriak kesal, "Ini milik rakyat. Selama ini dia kenyang dengan uang kita." Beberapa tetangga yang tak ikut aksi hanya bisa menutup pintu rapat-rapat, ketakutan melihat gelombang manusia yang seperti air bah. Malam itu, bukan hanya rumah Wirawan yang jadi korban. 2 rumah pejabat lain di kawasan itu ikut digeruduk. Semua terjadi begitu cepat, seolah rakyat menemukan cara balas dendamnya sendiri. Namun, di tengah kekacauan, ada sesuatu yang berbeda. Seorang nenek bernama Mak Iyah, berkerudung lusuh, masuk rumah itu. Bukannya mengambil, ia justru menangis melihat sebuah foto keluarga yang tergeletak di lantai. Ya Allah, ini rumah orang. Walaupun dia zalim, kita jangan sampai ikut zalim. Ucapnya pelan, tapi tak ada yang mendengar di tengah hiruk-pikuk. Sementara itu, kamera ponsel bertebaran. Orang-orang merekam, menyiarkan langsung ke media sosial. Dalam hitungan jam, video-video penjarahan itu sudah viral, menuai berbagai komentar. Ada yang mendukung, ada yang mencaci. Di sebuah kantor berita, jurnalis muda bernama Sinta mengetik cepat di laptopnya. Breaking news. Rumah pejabat dijarah massa. Amarah rakyat meledak. Ia tahu, ini bukan sekadar berita. Ini adalah momen sejarah yang kelak akan dikenang. Namun, yang tak pernah diduga oleh siapapun adalah apa yang terjadi setelahnya. Sebab, keesokan harinya, rakyat datang kembali. Bukan dengan teriakan amarah, melainkan dengan wajah tertunduk malu. Hari ketiga setelah malam penjarahan itu, suasana kota masih belum pulih. Di layar-layar televisi, berita tentang aksi massa dan pengembalian barang menjadi headline utama. Wartawan, analis politik, hingga pengamat sosial saling berebut memberi tafsir. Di ruang redaksi salah satu stasiun televisi nasional, jurnalis muda Sinta menatap layar monitor dengan tatapan tajam. Ia baru saja mengunggah laporan eksklusif berjudul, "Dari Amarah ke Nurani, Ironi Aksi Massa yang Membalikkan Keadaan." Laporan itu langsung trending, mengundang jutaan penonton. Namun, tak semua orang senang. Di ruangan VIP sebuah hotel mewah, beberapa politisi duduk melingkar. Mereka menonton siaran berita sambil saling berbisik. "Lihat itu,
rakyat mengembalikan barang. Tapi media membesarkan seolah-olah ini kemenangan moral rakyat. Padahal ini memalukan, memperlihatkan kelemahan pemerintah menjaga stabilitas, kata seorang pria berkemeja batik mahal, yang dikenal sebagai salah satu oposisi paling vokal. Pria lain menyeringai, kita bisa manfaatkan ini. Framing bahwa pemerintah gagal, bahwa pejabat-pejabatnya tak lagi dihormati. Mereka tahu, di balik pengembalian barang itu ada celah politik yang bisa dimainkan, hilangnya kepercayaan rakyat. Di sisi lain, di rumah besar bergaya kolonial yang rusak semalam, pejabat Wirawan Adiputra masih terpuruk. Ia duduk di ruang kerjanya yang berantakan. Lukisan pecah, lemari kayu patah, meja-meja terbalik. Sekretaris pribadinya, seorang pria paruh baya bernama Harun, masuk dengan wajah tegang. Pak, ada kabar kurang baik. Oposisi mulai menggunakan isu ini di parlemen. Mereka menuduh Bapak hidup terlalu mewah, tidak peduli rakyat, dan itu yang memicu amarah. Wirawan menghela napas berat. Saya salah, Harun. Saya akui. Tapi apakah pengakuan cukup? Apakah rakyat bisa percaya lagi? Harun menunduk, tak berani menjawab. Di luar rumah, puluhan wartawan berkerumun. Mikrofon dan kamera diarahkan ke setiap warga yang datang mengembalikan barang. Seorang ibu muda diwawancarai sambil menenteng blender mewah. Saya malu, Mas. Semalam saya ikut-ikutan. Anak saya lihat, dia bilang, Ibu maling. Saya langsung menyesal. Video itu viral, menjadi simbol rasa malu yang menular. Hashtag malu itu mahal menggema di media sosial. Namun, di balik layar, framing lain mulai muncul. Beberapa akun anonim menuduh bahwa pengembalian barang itu hanyalah settingan. Mana mungkin rakyat tiba-tiba sadar semua? Ini pasti rekayasa pemerintah supaya terlihat baik. Postingan itu mendapat ribuan komentar. Sebagian mendukung, sebagian mencaci. Sinta yang membaca komentar-komentar itu di layar ponselnya merasakan kegelisahan. Ia tahu fenomena ini nyata. Ia sendiri melihat dengan mata kepala bagaimana rakyat berbondong-bondong mengembalikan barang. Tapi di dunia maya, narasi bisa dipelintir sesuka hati. Malam itu, ia dipanggil oleh pemimpin redaksinya. Sinta, kau liput pertemuan oposisi di gedung parlemen besok. Mereka akan bawa isu ini ke rapat terbuka. Ingat, kita harus netral. Tapi jangan lupa, publik haus drama. Sajikan bukan sekadar data, tapi rasa. Sinta mengangguk. Dalam hatinya, ia sadar tugasnya bukan hanya melaporkan, tapi juga menjaga agar kebenaran tidak ditelan oleh propaganda. Sementara itu, di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, sekelompok mahasiswa berdiskusi sengit. Salah satunya, seorang aktivis karismatik bernama Bagas, menggebrak meja. Kita jangan mau ditipu. Pengembalian barang itu hanya buat nutup mata kita dari masalah utama. Ketidakadilan, korupsi, dan gaya hidup pejabat yang berlebihan. Mahasiswa lain menimpali, tapi, bro, rakyat juga salah kan? Semalam ikut menjara. Bagas mengangguk, suaranya meninggi. Betul, tapi kenapa rakyat bisa sampai segitunya? Karena sudah muak. Jangan salahkan rakyat semata. Tuntutan kita tetap sama, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Sorakan setuju menggema. Mereka sepakat akan turun ke jalan lagi. Kali ini bukan untuk menjarah, tapi untuk menuntut perubahan nyata. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka duduk sendirian di rumah kontrakannya. Ia memandangi jendela yang berembun. Sejak semalam, pikirannya dipenuhi rasa campur aduk. Bersalah, malu, sekaligus bingung. Teleponnya berdering. Ternyata dari Sinta, jurnalis yang sempat ia temui saat pengembalian barang. Raka, aku butuh kau bicara di depan kamera. Kau saksi hidup peristiwa itu. Kau harus ceritakan apa yang benar-benar terjadi. Raka terdiam. Ia bukan orang yang pandai berbicara, apalagi di depan kamera. Tapi ia tahu, diam sama saja membiarkan narasi liar merajalela. Aku pikir-pikir dulu, Mbak. Jawabnya lirih. Sinta tersenyum di ujung telepon. Pikirkan baik-baik.
Suaramu bisa jadi penentu. Hari berikutnya, parlemen menjadi arena drama baru. Gedung megah itu dipenuhi wartawan, kamera televisi menyiarkan langsung sidang terbuka. Oposisi berteriak lantang, menuduh pemerintah gagal menjaga wibawa negara. Lihat, rakyat berani menjarah rumah pejabat. Itu tanda jelas bahwa mereka sudah muak. Pemerintah kehilangan legitimasi. Seru seorang anggota oposisi dengan penuh emosi. Di sisi lain, perwakilan pemerintah berusaha menenangkan suasana. Jangan hanya lihat amarah semalam. Lihat juga keesokan harinya. Rakyat kita masih punya nurani, masih mau mengembalikan. Itu bukti bangsa ini tidak hancur. Perdebatan sengit berlangsung berjam-jam. Media menyiarkan setiap detiknya, publik menonton dengan tegang. Di luar gedung parlemen, ribuan mahasiswa sudah berkumpul dengan spanduk dan megafon. Bagas berdiri di atas mobil pick-up, berorasi lantang. Kita tidak boleh puas hanya dengan pengembalian barang. Kita harus tuntut perubahan sistem. Jangan biarkan penguasa menutupi kesalahan dengan air mata pura-pura. Sorak massa menggema, semakin keras. Polisi berjaga, ketegangan kian meningkat. Di balik kerumunan itu, Raka berdiri termenung. Ia masih memegang telepon Sinta, ragu apakah akan maju berbicara. Ia tahu, kata-katanya bisa menyalakan api baru, atau justru memadamkan. Sementara itu, kamera televisi menyorot wajah pejabat wirawan yang duduk diam di kursi parlemen. Sorot matanya kosong, tapi bibirnya bergetar. Ia sadar, ini bukan lagi soal barang yang hilang atau dikembalikan. Ini soal harga diri bangsa, soal legitimasi, soal apakah ia masih pantas disebut pemimpin. Dan di luar gedung megah itu, gelombang baru sudah siap datang. Gelombang bukan dari tangan kosong yang merampas barang, tapi dari suara lantang yang menuntut keadilan. Hari itu, politik Indonesia memasuki babak baru. Dari amarah jalanan, ke meja parlemen, hingga hati nurani rakyat, semuanya berpacu membentuk sejarah. Hari itu, udara kota seperti ditarik kencang. Matahari terasa lebih terik, suara klakson lebih bising, dan langkah kaki mahasiswa yang berduyun-duyun menuju pusat kota menggema seperti dentuman genderang perang. Spanduk-spanduk raksasa terbentang. Tulisan-tulisan besar menyayat langit, turunkan harga, tegakkan keadilan. Pejabat hidup mewah, rakyat sengsara. Nurani bukan pertunjukan. Di atas mobil pick-up tua, Bagas, aktivis karismatik, berdiri dengan pengeras suara. Wajahnya penuh peluh, matanya menyala. Saudara-saudaraku, jangan tertipu dengan drama pengembalian barang. Itu bukan akhir. Itu awal. Kita tidak boleh berhenti sebelum keadilan ditegakkan. Rakyat sudah muak. Saatnya suara kita mengguncang istana. Sorak massa membelah udara. Ribuan mahasiswa mengangkat tangan. Sebagian memukul drum dari tong bekas, sebagian meniup peluit nyaring. Jalan protokol utama berubah menjadi lautan manusia. Di sisi lain, aparat kepolisian berbaris rapat. Helm, tameng, dan pentungan siap di tangan. Wajah mereka tegang, sebagian gugup. Mereka tahu hari ini tidak akan mudah. Di sebuah kafe kecil tak jauh dari lokasi demo, Raka duduk dengan gelisah. Kopi di depannya sudah dingin. Ia memandangi layar ponsel yang menampilkan pesan dari Sinta. Raka, kamera menunggu. Kau saksi mata semalam. Kalau kau berani bicara, kebenaran akan terungkap. Raka menggenggam ponsel erat-erat. Hatinya berkecamuk. Ia teringat wajah ayahnya yang dulu sering berkata, kebenaran itu pahit, nak. Tapi kalau kita diam, kepahitan itu akan jadi warisan. Di luar kafe, suara teriakan semakin keras. Raka berdiri, hatinya masih bimbang. Sementara itu, di dalam gedung parlemen, Wirawan Adiputra memandang layar televisi yang menyiarkan demo. Wajahnya pucat. Harun, sekretarisnya, berkata cemas. Pak, ini makin besar. Kalau tidak segera ada langkah nyata, posisi Bapak bisa diguncang. Bahkan bisa jadi korban politik. Wirawan menutup wajah dengan kedua tangannya. Harun, apa yang harus kulakukan?
Kalau aku bicara, rakyat mencemooh. Kalau aku diam, mereka marah. Semua serba salah. Di studio televisi, Sinta menyiapkan siaran langsung. Ia sudah menyiapkan kursi kosong di sampingnya. Kursi itu untuk Raka, saksi hidup yang bisa memberikan suara rakyat secara jujur. Namun hingga menit terakhir, kursi itu masih kosong. "Raka, di mana kau?" gumam Sinta lirih. Jam 3 sore, demo memuncak. Bagas memimpin massa untuk bergerak maju mendekati pagar kawat berduri yang menghalangi jalan menuju istana. "Teman-teman, jangan takut. Ini tanah kita. Ini negeri kita. Jangan biarkan mereka sembunyi di balik pagar besi." Teriakan menggema. Mahasiswa mendorong pagar, aparat menahan. Ketegangan memanas. Salah satu mahasiswa terjatuh, terinjak. Jeritan terdengar. Polisi mulai mengangkat tameng, barisan semakin rapat. Satu batu melayang dari arah kerumunan, menghantam helm polisi. Seperti percikan api ke bensin, kerusuhan pun meledak. Gas air mata ditembakkan. Massa panik, batuk, dan menangis. Bagas berusaha menenangkan, tapi suasana sudah lepas kendali. "Jangan mundur. Jangan takut. Kita di jalan yang benar," teriaknya, meski matanya perih oleh gas. Di tengah kekacauan, Raka akhirnya muncul. Ia berdiri di trotoar, menyaksikan semua dengan hati bergetar. Tangannya gemetar memegang ponsel. Ia ingin merekam, tapi tak sanggup. Ia ingin ikut, tapi juga takut. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk bahunya. Ia menoleh, Sinta berdiri di sana, mengenakan rompi bertuliskan pres. Wajahnya juga basah air mata karena gas, tapi matanya tegas. "Raka, ini saatnya. Kalau kau diam, sejarah akan ditulis oleh mereka yang punya kuasa. Tapi kalau kau bicara, kebenaran akan punya suara." Raka menelan ludah. Suasana di sekelilingnya kacau. Mahasiswa berlarian, polisi maju, suara sirine meraung. Namun di dalam dirinya, ada suara lain. Suara ayahnya, suara Mak Iyah, suara hati nurani. Aku akan bicara." Sinta menariknya ke sudut jalan, menyalakan kamera ponsel untuk siaran langsung. "Teman-teman, ini Raka. Dia saksi semalam. Dengarkan apa yang ia katakan." Raka menatap kamera. Suaranya bergetar. "Aku ada di sana malam penjarahan. Aku lihat sendiri bagaimana rakyat marah. Aku lihat sendiri barang-barang diambil. Tapi aku juga lihat pagi harinya. Mereka datang kembali. Mereka malu. Mereka sadar. Itu bukan karena pemerintah, bukan karena tekanan, tapi karena nurani. Jangan biarkan cerita ini dipelintir. Rakyat bukan maling. Rakyat hanya muak, lalu menyesal." Suaranya pecah, tapi tegas. Siaran langsung itu meledak. Dalam hitungan menit, ribuan penonton masuk, lalu jutaan. Komentar mengalir deras. "Ini suara asli rakyat. Akhirnya ada saksi jujur. Kenapa harus rakyat yang malu, bukan pejabatnya?" Di gedung parlemen, wirawan menonton siaran itu. Air matanya menetes. Anak muda itu, dia bicara lebih jujur dari 1000 pidato. Namun, di ruangan VIP sebuah hotel, para oposisi menyeringai. "Bagus. Biarkan rakyat bersuara." Tapi semakin mereka bicara, semakin pemerintah kehilangan muka. Ini momen kita. Sementara itu, di jalanan, demo semakin liar. Gas air mata terus ditembakkan. Batu terus dilempar, suara sirine tak berhenti. Namun ada satu hal yang berbeda. Di antara teriakan, nama Raka mulai disebut-sebut. Dengar suara Raka. Rakyat bukan maling. Nama Raka mendadak jadi simbol baru. Di rumahnya yang sederhana, Mak Iyah duduk menonton televisi hitam putih. Air matanya jatuh di pipi keriputnya. Allah, anak itu akhirnya berani bicara. Malam itu, kota tak tidur. Media menyiarkan dua wajah bangsa. Satu wajah penuh gas air mata dan batu berserakan, satu wajah penuh penyesalan dan nurani.
Dan di tengah semua itu, Raka yang awalnya hanya pemuda biasa, kini tanpa sadar menjadi suara yang ditunggu seluruh negeri. Malam itu, layar-layar televisi, gawai, hingga warung kopi di pelosok kampung hanya menayangkan satu wajah, wajah Raka. Pemuda kurus dengan kaos lusuh, suara bergetar tapi jujur, mengatakan satu kalimat sederhana. Rakyat bukan maling. Rakyat hanya muak, lalu menyesal. Kalimat itu menggema seperti petir di langit politik negeri. Di warung kopi sederhana, para sopir angkot berkumpul. Kau dengar kata anak itu? Rasanya kayak dia ngomong isi hati kita semua. Ucap seorang sopir sambil menyeruput kopi panas. Seorang buruh bangunan menimpali. Iya, aku pun jadi malu ingat semalam ikut dorong pagar. Tapi benar kata dia, nurani kita masih ada. Sementara itu, di ruang istana, para petinggi pemerintah rapat darurat. Presiden duduk dengan wajah tegang, sementara menteri-menterinya saling berbisik. Di layar besar terpampang siaran ulang pernyataan Raka. Pak Presiden, ujar salah satu penasihat politik, ini bisa jadi peluang. Rakyat sudah muak, tapi mereka butuh simbol. Anak ini bisa jadi wajah harapan baru. Kita dekati dia, tunjukkan bahwa pemerintah mendengar suara rakyat. Presiden mengangguk pelan, matanya menatap layar penuh arti. Tapi jangan salah langkah. Kalau rakyat anggap kita manfaatkan, semua bisa berbalik. Cari dia. Ajak bicara. Dengarkan. Di sisi lain kota, di sebuah hotel mewah, oposisi juga berkumpul. Mereka tertawa kecil menyaksikan siaran itu. Anak ini emas. Dia bisa kita dorong jadi martir rakyat. Kalau dia berdiri di pihak kita, pemerintah bisa runtuh lebih cepat. Seorang tokoh oposisi menepuk meja. Hubungi dia. Bujuk dengan segala cara. Janji apa saja. Kita butuh wajah muda, jujur, polos, dia sempurna untuk dijadikan simbol. Dan begitulah, malam itu Raka yang awalnya hanyalah pemuda biasa di jalanan, tanpa sadar menjadi rebutan dua kekuatan besar, pemerintah dan oposisi. Di rumah kontrakan kecilnya, Raka duduk terpaku menatap layar ponsel. Notifikasi tak henti masuk. Ribuan pesan, ribuan komentar. Ada yang memuji, ada yang mencaci, ada yang memanggilnya pahlawan rakyat, ada juga yang menuduhnya boneka pemerintah. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Allah, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Ketukan pintu terdengar. Raka membuka, ternyata Sinta berdiri dengan senyum lelah. Raka, kau oke? Raka menggeleng. Aku bingung, Mbak. Baru kemarin aku cuma pemuda yang ikut demo. Sekarang semua orang bicara tentangku. Aku bukan siapa-siapa. Aku takut dimanfaatkan. Sinta menatapnya serius. Kau benar. Dunia politik ini kejam. Tapi satu hal, suara jujur itu langka. Jangan biarkan siapapun mencurinya darimu. Raka terdiam. Kata-kata itu menusuk hatinya. Keesokan paginya, mobil hitam berhenti di depan kontrakan Raka. Keluar seorang pria parubaya berpakaian rapi. Ia memperkenalkan diri sebagai utusan pemerintah. Raka, Bapak Presiden ingin bertemu. Beliau ingin mendengar langsung dari mulutmu, apa yang kau lihat dan kau rasa. Raka tercekat. Ia tak pernah membayangkan bisa dipanggil ke istana. Namun sebelum ia menjawab, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal, suara di seberang penuh wibawa. Raka, kami dari pihak oposisi. Kau jangan biarkan dirimu diperalat. Suara rakyat ada di tanganmu. Kalau kau bersama kami, perubahan besar bisa terjadi. Kami siap mendukungmu sepenuhnya. Raka menutup telepon dengan tangan gemetar. Dunia mendadak menjeratnya dalam pusaran yang tak ia pahami. Mbak Sinta, aku harus bagaimana? Tanyanya. Sinta yang duduk di sampingnya menarik napas dalam. Raka, ini pilihan sulit. Kau bisa jadi simbol harapan, tapi juga bisa hancur kalau salah melangkah. Ingat, nurani yang membuatmu berdiri kemarin. Jangan biarkan politik membunuh nurani itu. Sementara itu, di jalanan, demo mahasiswa masih berlanjut.
Bagas berdiri di depan ribuan massa dengan wajah tegas. Ia mendengar nama Raka dielu-elukan massa, dan itu membuat hatinya campur aduk. Kenapa nama dia, bukan perjuangan kita yang disebut? Gumamnya lirih. Seorang rekannya berkata, Bagas, kau harus waspada. Kalau Raka benar-benar jadi simbol, perjuanganmu bisa direbut. Kau harus pastikan dia ada di pihak kita. Bagas menatap langit. Api cemburu sekaligus kekhawatiran mulai menyala di dalam dadanya. Hari itu, Raka akhirnya menerima undangan pemerintah. Ia dibawa ke istana dengan pengawalan ketat. Gedung megah itu terasa asing, mencekam. Di sebuah ruangan besar, Presiden menyambutnya dengan tatapan penuh makna. Raka, saya mendengar suaramu. Kau telah menggugah bangsa. Katakan padaku, apa yang rakyat inginkan? Raka menelan ludah. Suaranya pelan tapi jelas. Rakyat ingin keadilan. Rakyat ingin hidup layak. Rakyat ingin pejabat berhenti hidup mewah sementara kami makan saja susah. Rakyat bukan maling, Pak. Tapi jangan biarkan kami terus diperlakukan seperti pengemis di tanah sendiri. Ruangan hening. Presiden menatapnya lama, lalu berkata, Aku janji akan mendengar. Tapi Raka, kau tahu, perubahan tidak semudah itu. Kau siap menanggung risikonya. Raka terdiam. Ia sadar, ini bukan lagi tentang dirinya. Ini tentang jutaan orang di luar sana. Sementara itu, di luar istana, kabar pertemuan itu bocor ke publik. Media sosial meledak. Ada yang menuduh Raka jadi boneka pemerintah, ada yang mendukung penuh. Oposisi segera menggelar konferensi pers. Mereka menuding pemerintah sedang menjinakkan suara rakyat lewat seorang pemuda polos. Bagas semakin geram. Ia berdiri di depan ribuan mahasiswa, berteriak lantang. Raka bukan suara kita. Dia sudah duduk di kursi kekuasaan. Suara sejati ada di jalanan ini, bukan di dalam istana. Massa bersorak. Perpecahan mulai nyata. Sebagian rakyat mendukung Raka, sebagian menolaknya. Sinta yang melihat semua itu hanya bisa menghela napas. Ia tahu, inilah titik paling berbahaya. Ketika simbol nurani mulai diperebutkan, maka kebenaran bisa terkubur oleh kepentingan. Dan di tengah badai itu, Raka berdiri bimbang. Di pundaknya, beban berat yang tak pernah ia minta kini menempel. Menjadi simbol sebuah bangsa yang marah, menyesal, tapi juga masih punya harapan. Malam itu, layar-layar kaca pecah menjadi dua kubu besar. Di satu sisi, stasiun televisi nasional menampilkan potongan video Raka di istana. Pemuda kurus dengan suara bergetar, berkata bahwa rakyat bukan maling. Narasi yang diputar berulang-ulang, pemerintah mendengar suara rakyat. Namun, di sisi lain, media-media oposisi menggiring berita berbeda. Judul besar terpampang di layar, simbol rakyat dibungkam istana, Raka jadi boneka kekuasaan. Publik terbelah. Di media sosial, perang komentar semakin panas. Akhirnya ada yang berani bicara. Dasar boneka. Baru sekali dipanggil presiden langsung tunduk. Raka pahlawan sejati. Raka pengkhianat. Sinta yang menatap layar laptopnya merasa muak. Ia tahu kebenaran tak sesederhana itu. Tapi di dunia politik, narasi bisa membunuh lebih cepat daripada peluru. Sementara itu, di markas kecil gerakan mahasiswa, Bagas duduk di depan meja kayu. Di depannya, spanduk baru sedang dilukis, suara kita tidak bisa dibeli. Bagas menatap spanduk itu dengan wajah muram. Seorang rekannya berkata, Bagas, sekarang semua kamera menyorot Raka. Namanya disebut lebih banyak daripada perjuangan kita. Apa kau tidak merasa dilupakan? Bagas mengepalkan tangan. Aku tak peduli soal popularitas. Tapi aku tak rela perjuangan ini dicuri. Raka harus memilih. Dia di pihak rakyat, atau dia lawan kita. Di sisi lain, Raka duduk di kamar kontrakannya dengan wajah letih. Teleponnya tak berhenti berdering. Ada wartawan yang ingin wawancara, ada pejabat yang ingin bertemu, bahkan ada orang asing yang menawarkan dukungan finansial. Namun, yang paling membuatnya terperanjat adalah sebuah pesan singkat yang masuk malam itu. Hati-hati.
Jangan banyak bicara. Kau sedang diawasi. Raka tercekat. Ia menatap jendela kamar yang gelap, merasa seperti ada mata yang mengintainya. Siapa yang kirim ini? Bisiknya. Sinta yang kebetulan datang membawakan makanan terkejut melihat wajah pucat Raka. Kenapa? Tanyanya. Raka menunjukkan pesan itu. Sinta membaca cepat, lalu wajahnya mengeras. Ini ancaman. Kau harus waspada. Politik itu kotor, Raka. Ada yang akan melindungimu, tapi ada juga yang ingin kau hilang. Keesokan harinya, demonstrasi kembali pecah. Bagas berdiri di depan ribuan massa. Suaranya parau tapi penuh emosi. Teman-teman, jangan terkecoh dengan simbol yang dibesarkan media. Perjuangan sejati ada di jalan ini, bukan di ruang istana. Jangan biarkan nama kita dikubur oleh satu wajah yang sudah dipeluk kekuasaan. Massa bersorak, sebagian meneriakan kata-kata kasar terhadap Raka. Di tengah kerumunan, beberapa orang asing yang bukan mahasiswa ikut berbaur. Wajah mereka tak dikenal, gerak-geriknya mencurigakan. Mereka membawa batu, botol, bahkan senjata tajam. Ketika demo memanas, orang-orang ini mulai memprovokasi, melempar batu ke arah polisi, memecahkan kaca toko, menyalakan api. Suasana yang tadinya penuh orasi berubah jadi kerusuhan. Polisi menembakkan gas air mata. Suara sirine meraung, orang-orang berlari panik. Bagas berusaha menenangkan, tapi tak ada yang mendengar. Media menyorot kejadian ini dengan headline sensasional, demo mahasiswa berubah rusuh. Ada tangan misterius. Di rumahnya, Raka menonton berita itu dengan wajah muram. Ia tahu, kerusuhan itu bukan sepenuhnya ulah mahasiswa. Ada yang bermain di balik layar. Tak lama kemudian, pintunya diketuk keras. Raka terkejut, jantungnya berdegup kencang. Ia membuka sedikit, dan ternyata ada dua pria asing berdiri dengan wajah dingin. Kau Raka? Tanya salah satunya. Raka mengangguk gugup. Jaga mulutmu. Jangan campur urusan yang lebih besar dari dirimu. Kalau tidak, kontrakanmu ini bisa saja terbakar besok malam. Raka membeku. Tubuhnya kaku. Kedua pria itu pergi begitu saja, meninggalkan ketakutan yang menusuk. Sinta yang datang beberapa menit kemudian menemukan Raka duduk gemetar di lantai. Mereka ancam aku, Mbak, bisiknya. Sinta memegang bahunya erat. Dengar, Raka. Justru karena ancaman itu, berarti kata-katamu punya kekuatan. Jangan biarkan mereka bungkamkanmu dengan rasa takut. Di sisi lain kota, Wirawan duduk di ruang kerjanya yang masih berantakan. Ia menonton berita demo rusuh itu dengan wajah muram. Harun, sekretarisnya, berkata, Pak, situasi makin panas. Nama Raka kini jadi magnet. Kalau Bapak bisa dekati dia lebih jauh, mungkin rakyat bisa luluh. Tapi kalau dia ditarik oposisi, habislah kita. Wirawan menatap kosong. Harun, kadang aku merasa ini semua salahku. Kalau aku tak hidup mewah, kalau aku tak tutup mata pada penderitaan rakyat, mungkin malam penjarahan itu tak pernah terjadi. Raka bukan musuhku, dia cermin dosa kita. Harun terdiam, tak mampu menjawab. Malam itu, media sosial meledak lagi. Sebuah video muncul, rekaman Raka sedang diancam dua pria misterius di depan kontrakannya. Tak jelas siapa yang merekam, tapi video itu viral dengan cepat. Komentar pun meledak. Lihat, mereka coba bungkam Raka. Pemerintah takut sama suara rakyat. Atau jangan-jangan oposisi yang main kotor. Narasi makin kabur, makin beracun. Sinta menghubungi Raka dengan suara tegas. Raka, kau harus bicara lagi. Jangan biarkan ancaman ini membuatmu diam. Kalau kau diam, mereka menang. Raka menutup mata, menarik napas panjang. Tapi Mbak, sampai kapan aku kuat? Aku bukan pahlawan. Aku hanya pemuda biasa. Sinta menatapnya penuh arti. Justru karena kau pemuda biasa, suaramu terdengar lebih jujur daripada 1000 pidato politisi. Itu yang mereka takutkan. Di markas mahasiswa,
Bagas menatap video ancaman itu dengan wajah kelam. Seorang rekannya berkata, "Kasihan juga ya, dia diancam begitu." Bagas mengepalkan tangan. Kasihan atau tidak, dia tetap sudah dipeluk kekuasaan. Aku tak bisa percaya lagi padanya. Kalau dia benar di pihak rakyat, seharusnya dia berdiri di sini bersama kita, bukan di istana. Dalam hatinya, api iri semakin menyala. Hari itu, kota kembali mencekam. Spanduk-spanduk baru muncul, "Selamatkan Raka," dan "Bebaskan nurani rakyat." Nama Raka kini bukan hanya simbol, tapi juga sasaran. Ia disanjung sekaligus dibenci, dipeluk sekaligus diancam. Dan di balik layar, dua kekuatan besar terus berebut. Pemerintah ingin menjadikannya wajah harapan, oposisi ingin menjadikannya martir. Raka, pemuda biasa, kini berjalan di atas tali tipis di antara dua jurang, harapan dan kehancuran. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Jalanan lengang, lampu jalan redup berkelip. Namun di balik keheningan, politik bergejolak seperti api yang disiram bensin. Nama Raka makin hari makin membesar. Setiap media menaruh wajahnya di layar, setiap warung kopi memperbincangkannya, setiap demo meneriakkan namanya, entah dengan pujian, entah dengan caci maki. Namun, semakin besar namanya, semakin kuat pula bayangan gelap yang mengincarnya. Di sebuah ruang pertemuan rahasia, lampu temaram menyinari meja panjang. Duduklah beberapa pria berjas rapi dengan wajah dingin. Mereka bukan pejabat resmi, bukan pula aktivis jalanan. Mereka adalah para pemain bayangan, tokoh-tokoh yang selama ini mengatur arah politik dari belakang layar. Seorang pria berkacamata berkata pelan, "Raka ini terlalu cepat naik. Dia liar, tidak bisa dikontrol. Kalau dia condong ke pemerintah, oposisi runtuh. Kalau dia condong ke oposisi, pemerintah goyah. Kalau dia memilih diam, rakyat bisa makin marah." Pria lain menambahkan, "Kita harus kendalikan narasi. Kalau perlu, singkirkan dia." Keheningan jatuh. Kalimat itu menetes dingin seperti pisau. Di markas mahasiswa, suasana panas. Bagas berdiri di depan papan tulis, mencoret strategi baru. Wajahnya tegang. "Kawan-kawan, dengarkan. Jangan lagi terjebak dalam bayang-bayang Raka. Kita tidak boleh biarkan perjuangan kita dicuri. Kalau dia benar-benar berpihak pada rakyat, buktinya dia berdiri di jalan bersama kita, bukan di kursi istana." Seorang mahasiswa mengangkat tangan, ragu. "Tapi Bagas, apa kau tidak lihat? Dia diancam. Bahkan rumahnya hampir dibakar. Mungkin dia juga korban." Bagas membanting spidol ke meja. "Korban? Atau pemain sandiwara? Aku tidak tahu. Yang jelas, kita tak bisa menggantungkan nasib pada satu anak muda yang bahkan tidak pernah memimpin satupun aksi. Kita, mahasiswa, harus tetap jadi suara utama." Sorak setuju terdengar, tapi beberapa wajah tampak ragu. Di kantor berita, Sinta mengetik cepat. Ia tengah menyusun laporan investigasi. Dari beberapa sumber, ia mendapat bocoran bahwa ancaman terhadap Raka bukan kebetulan. Ada kelompok bayangan yang sengaja memprovokasi demo, menyebarkan narasi, bahkan mengatur siapa yang harus diserang. Namun, tulisannya dicegat oleh redaktur senior. "Sinta, ini terlalu berbahaya. Kau tidak punya bukti kuat, hanya indikasi." Sinta menatap tajam. "Tapi kalau kita diam, mereka bisa saja benar-benar menyingkirkan Raka. Bukankah tugas kita melawan ketidakadilan?" Redaktur itu terdiam. Dalam hatinya, ia tahu Sinta benar. Malam itu, Sinta dan Raka bertemu di sebuah taman sepi. Lampu-lampu jalan redup. Suara hujan menetes dari daun. "Raka, dengar aku baik-baik. Kau sedang jadi pion dalam permainan besar. Mereka bisa saja mengangkatmu jadi pahlawan, atau menjatuhkanmu jadi pengkhianat. Kau harus hati-hati." Raka menunduk. "Aku lelah, Mbak. Aku hanya bicara jujur. Tapi sekarang semua orang mengincarku. Oposisi, pemerintah, bahkan orang-orang misterius itu. Aku bukan politisi.
Aku hanya anak jalanan. Sinta menatapnya penuh iba. Justru karena kau bukan politisi, suara MU dipercaya. Itu kekuatanmu, tapi juga kutukanmu. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Dari balik kegelapan, Bagas muncul bersama beberapa rekannya. Wajahnya basah, entah karena hujan atau amarah. Jadi benar kau berdua bersekongkol, ucap Bagas dengan nada dingin. Sinta terkejut. Bagas, kau salah paham. Aku hanya... Tutup mulutmu, Sinta. Kau jurnalis. Tapi sekarang kau malah jadi pelindung seorang anak ingusan yang sudah dipeluk istana. Kau tahu berapa banyak mahasiswa ditangkap karena demo, sementara dia duduk manis di ruangan ber-AC dengan presiden. Raka berdiri, wajahnya tegang. Bagas, aku tidak pernah minta dipeluk istana. Aku hanya bilang apa yang kulihat, apa yang kurasa. Itu saja. Bagas mendekat, jaraknya tinggal 1 langkah. Matanya tajam menusuk. Kalau kau benar di pihak rakyat, buktikan. Berdirilah di jalan bersama kami. Jangan sembunyi di balik kamera. Hening tegang menyelimuti. Sinta menahan napas, Raka menunduk. Aku tidak ingin jadi alat siapapun, ucap Raka lirih. Aku hanya ingin rakyat tahu bahwa nurani masih ada. Bagas mendengus, lalu berbalik. Kau pengecut, Raka. Nurani tanpa aksi hanyalah kata-kata kosong. Ia pergi meninggalkan taman, menyisakan Raka dan Sinta yang terpaku. Keesokan harinya, berita baru meledak. Sumber misterius bocorkan dokumen. Ada rencana menyingkirkan simbol rakyat. Dokumen itu menyebut adanya tim bayangan yang bertugas mengatur narasi, menyebar provokasi, bahkan mengancam tokoh-tokoh tertentu. Nama Raka disebut secara samar. Publik geger. Apakah benar ada konspirasi? Siapa yang berada di baliknya? Raka semakin ketakutan. Sinta mencoba menenangkannya. Ini justru bukti. Kau harus terus bicara. Kalau kau diam, mereka bebas bergerak. Tapi kalau kau bersuara, rakyat akan melindungimu. Raka memandang jauh ke langit yang mendung. Mbak, aku takut. Tapi mungkin ini memang jalanku. Kalau aku diam, semua yang terjadi semalam akan sia-sia. Di gedung parlemen, Wirawan duduk termenung. Ia mendengar kabar konspirasi itu dengan wajah muram. Harun, semua ini jadi gila. Aku merasa, bukan hanya aku, tapi seluruh sistem kita sedang diuji. Harun mengangguk pelan. Dan ujian itu kini bernama Raka. Sementara itu, di jalanan, Bagas memimpin aksi baru. Kali ini, spanduk raksasa bertuliskan, hentikan konspirasi, bebaskan rakyat. Namun, di sela-sela orasi, sebagian mahasiswa berbisik. Kenapa kita melawan Raka? Bukankah dia juga korban? Bisikan-bisikan itu membuat Bagas semakin gelisah. Ia merasa simbol perjuangan mulai bergeser ke arah yang tak ia kendalikan. Malam itu, Raka duduk sendiri di kontrakannya. Angin berdesir kencang, lampu sering padam. Di tangannya, ia memegang sebuah catatan lusuh. Pesan terakhir dari ayahnya sebelum meninggal. Nak, kalau kau ingin jadi manusia sejati, jangan takut berkata benar. Tapi ingat, kebenaran selalu punya harga. Air mata jatuh di pipinya. Raka sadar, harga itu sedang ia bayar sekarang. Dan di luar sana, konspirasi semakin menutup rapat, siap menelan siapa saja yang berani melawan arus. Fajar itu, langit berwarna abu-abu. Hujan semalam menyisakan genangan di jalanan. Namun suasana kota tidak pernah benar-benar tenang. Di balik gedung-gedung tinggi, bisikan tentang konspirasi menyebar cepat. Rakyat mulai resah. Siapa yang sebenarnya mengendalikan negeri ini? Di kontrakan sempitnya, Raka duduk di lantai, memandangi secari kertas lusuh berisi pesan terakhir ayahnya. Wajahnya letih, mata sembab. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Ancaman sudah datang berkali-kali. Kalau ia tetap diam, rakyat bisa kehilangan kepercayaan. Kalau ia bicara, nyawanya bisa melayang. Pintu diketuk keras.
Sinta masuk terburu-buru, wajahnya pucat. Raka, aku baru dapat dokumen dari sumber rahasia. Ini lebih besar dari yang kita kira. Ia meletakkan map coklat di meja. Raka membukanya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada fotokopi memo internal berlogo samar, berisi rencana operasi, kontrol narasi Raka. Jika tak bisa dikendalikan, eliminasi dengan cara alami. Raka tertegun. Kata eliminasi membuat darahnya dingin. Mbak, jadi mereka benar-benar ingin membunuhku. Sinta menatapnya serius. Ini bukan sekadar ancaman. Ini sudah perintah. Kau harus hati-hati, Raka. Tapi ingat, kalau kita bongkar ini, rakyat akan tahu siapa dalangnya. Raka menarik napas panjang. Kalau aku terus sembunyi, mereka akan menelan kebenaran. Kalau aku bicara, mungkin aku tak selamat. Tapi bukankah kebenaran selalu punya harga? Di markas mahasiswa, Bagas berdiri dengan suara parau. Ia baru saja membaca berita bocoran konspirasi itu. Wajahnya kelam, matanya berkilat. Kawan-kawan, kalian lihat? Konspirasi nyata. Dan siapa yang mereka jadikan umpan? Raka. Dia dijadikan pion, lalu dibuang kalau tak berguna. Inilah yang kita lawan. Namun seorang mahasiswa menimpali, Bagas, bukankah itu berarti Raka juga korban? Kenapa kita masih melawannya? Bagas terdiam sesaat. Amarah dan rasa iri bercampur. Mungkin dia korban. Tapi dia juga bodoh karena mau diperalat. Kalau kita tak ambil alih narasi, semua perjuangan ini akan hilang. Bisikan-bisikan di barisan mahasiswa semakin membelah. Ada yang percaya Bagas, ada yang mulai bersimpati pada Raka. Sore itu, Sinta menyiapkan siaran langsung besar. Ia ingin membongkar dokumen konspirasi ke publik dengan menghadirkan Raka. Kamera, lampu, dan mikrofon sudah dipasang. Tim redaksi gelisah. Kalau ini benar, kita akan digugat, Sinta. Bisa ditutup redaksi kita, kata salah satu teknisi. Sinta menatapnya mantap. Kalau kita diam, kebenaran mati. Aku pilih resiko ini. Raka duduk di kursi, wajahnya tegang. Ia tahu sekali lagi ia akan bicara, tapi kali ini taruhannya lebih besar daripada sebelumnya. Namun sebelum siaran dimulai, telepon berdering. Nomor tak dikenal. Suara berat terdengar di ujung sana. Raka, kalau kau buka mulut malam ini, besok kau tidak akan bangun lagi. Pilih hidupmu, atau kebenaranmu. Raka menggigil. Tangannya hampir menjatuhkan ponsel. Sinta menggenggam bahunya. Jangan gentar. Justru karena ancaman itu, artinya kata-katamu penting. Kalau kau diam, mereka menang. Kalau kau bicara, rakyat akan bangkit. Di tempat lain, Bagas menyaksikan kabar bahwa Raka akan tampil di siaran langsung. Wajahnya memerah. Dia lagi-lagi jadi pusat perhatian. Padahal ribuan mahasiswa sudah turun ke jalan berbulan-bulan. Apa semua pengorbanan kita akan dilupakan hanya karena satu anak muda? Rekan-rekannya mencoba menenangkan. Bagas, mungkin justru ini kesempatan. Kalau Raka bicara, kebenaran terbuka. Bukankah itu juga tujuan kita? Namun Bagas menggeleng keras. Bukan. Dia sudah terlalu dekat dengan kekuasaan. Kalau dia bicara, bisa jadi semua diarahkan ke jalur mereka. Aku tak percaya padanya. Api iri dan idealisme bercampur di dadanya. Malam tiba. Studio penuh ketegangan. Kamera menyala, lampu sorot menyilaukan. Sinta duduk di samping Raka, wajahnya tegas. Pemirsa, malam ini kita hadirkan saksi yang menjadi simbol rakyat. Raka akan berbicara tentang apa yang sebenarnya terjadi. Raka menatap kamera. Dadanya berdegup kencang. Ia ingat ancaman telepon tadi. Tapi ia juga ingat wajah ayahnya. Ingat Mak Iyah, ingat ribuan rakyat yang menunggu kejujuran. Suara Raka pecah, tapi lantang. Malam itu aku lihat rakyat marah. Aku lihat rumah pejabat dijarah. Tapi aku juga lihat pagi harinya, rakyat datang kembali, membawa barang-barang,
menunduk malu. Itu bukan rekayasa. Itu nurani. Tapi sekarang, aku tahu, ada yang bermain di balik ini semua. Ada kelompok bayangan yang ingin membuat rakyat terus bertengkar. Mereka ingin aku diam. Mereka ingin aku hilang. Tapi aku katakan sekarang, aku tidak akan diam. Studio bergemuruh. Kamera merekam setiap kata. Media sosial meledak. Tagar baru muncul. Raka tidak diam. Namun, tepat setelah siaran selesai, suara tembakan terdengar di luar studio. Semua orang panik. Sinta menjerit, Raka terhuyung. Peluru menembus kaca jendela, nyaris mengenai kepalanya. Petugas keamanan segera menutup studio. Raka terengah, wajahnya pucat. Mereka benar-benar ingin membunuhku. Sinta memeluknya erat. Kau sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Sekarang rakyat tahu, dan mereka tak akan biarkan kau mati sendirian. Berita percobaan pembunuhan itu menyebar dalam hitungan detik. Rakyat marah. Jalanan penuh demonstrasi spontan, bukan lagi hanya mahasiswa. Pedagang, buruh, bahkan ibu-ibu rumah tangga turun ke jalan membawa poster, "Selamatkan Raka." Bagas melihat kerumunan itu dengan wajah campur aduk. Ia ingin rakyat bangkit, tapi tak rela simbolnya bukan dirinya. Di balik layar, para pemain bayangan panik. Mereka gagal membungkam Raka. Salah satu dari mereka berkata dengan nada tajam, "Kalau begitu, kita harus habiskan dia. Jangan ada kesempatan kedua." Konspirasi itu kini semakin gelap, semakin mematikan. Dan di tengah badai itu, Raka sadar, dirinya tak lagi sekadar saksi. Ia kini adalah sasaran, simbol, dan mungkin korban berikutnya dari permainan politik yang tak mengenal belas kasih. Kota itu kini tak lagi sama. Setiap dinding dipenuhi poster wajah seorang pemuda kurus dengan tatapan jujur. Di bawah fotonya tertulis kalimat yang menjadi semboyan baru rakyat. Rakyat bukan maling, rakyat hanya muak, lalu menyesal. Nama Raka telah melampaui batas seorang manusia biasa. Ia menjadi simbol, menjadi harapan, sekaligus menjadi medan perang. Di jalan-jalan utama, ribuan orang turun dengan damai. Mereka bukan hanya mahasiswa, tapi juga pedagang, tukang ojek, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak sekolah menengah yang membawa spanduk. Sorak mereka menggema. "Selamatkan Raka. Hidup rakyat. Hentikan konspirasi." Polisi kewalahan. Mereka yang biasanya siap dengan gas air mata kini hanya bisa berdiri, terdiam. Jumlah massa terlalu besar, dan sebagian dari mereka adalah keluarga sendiri. Di layar televisi, pemerintah dan oposisi saling tuduh. Juru bicara pemerintah berkata lantang di depan wartawan, "Percobaan pembunuhan Raka adalah bukti ada pihak-pihak yang ingin menciptakan kekacauan. Kami tegaskan, pemerintah tidak pernah berniat mencelakakan rakyatnya. Ini kerjaan oposisi." Tak lama kemudian, juru bicara oposisi muncul di layar lain dengan nada keras. "Jangan dibalik. Justru pemerintah yang ketakutan karena suara jujur Raka membongkar kebusukan mereka. Percobaan pembunuhan itu rekayasa untuk cuci muka." Publik makin bingung, makin terbelah. Namun satu hal jelas, nama Raka kini tak bisa dipadamkan. Di sebuah kamar sepi, Bagas duduk termenung. Ia memandang layar ponselnya, menonton ulang rekaman siaran langsung Raka. Kata-kata itu, meski sederhana, menusuk hatinya. Seorang rekannya masuk, berkata, "Bagas, kau lihat sendiri. Rakyat bersatu karena dia. Apa kau masih mau melawan?" Bagas menggertakkan gigi. "Aku tak tahu lagi. Aku ingin rakyat bangkit. Tapi aku tak rela perjuangan kita semua dikerdilkan hanya oleh satu nama. Aku iri. Iya. Tapi juga aku mulai percaya. Mungkin dia memang tulus." Rekannya menepuk bahunya. "Kalau begitu, jangan biarkan iri menguasaimu. Nurani rakyat sedang mencari pemimpin jujur. Apa salahnya kalau itu bukan kita, tapi dia?" Bagas terdiam lama. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Sementara itu, Sinta terus menggali. Dari narasumber bayangan,
ia mendapat informasi lebih gila. Ada rencana percobaan pembunuhan kedua terhadap Raka, kali ini dengan cara yang lebih halus. Sebuah kecelakaan yang tampak alami. Ia langsung menemui Raka dengan wajah tegang. Raka? Mereka belum berhenti. Percobaan yang kemarin gagal. Mereka akan coba lagi. Entah lewat tabrakan, racun, atau sesuatu yang tak bisa dilacak. Kau harus sembunyi. Raka menatapnya, matanya merah. Kalau aku sembunyi, apa arti semua ini, Mbah? Aku bicara bukan untuk diriku. Aku bicara untuk rakyat. Kalau aku mati, biarlah. Asal kebenaran tetap hidup. Sinta menampar meja. Jangan bodoh. Nyawa itu hanya satu. Kalau kau mati, siapa yang jaga kebenaran? Raka menunduk. Suaranya pelan. Bukankah banyak sekali rakyat di luar sana? Kalau aku tumbang, mungkin akan lahir 1000 Raka lain. Bukan aku yang penting, tapi kebenarannya. Sinta menahan air mata. Ia benci kata-kata itu, tapi ia tahu Raka benar. Di balik layar, para pemain bayangan mengatur langkah. Mereka berkumpul di sebuah villa mewah di luar kota. Kita gagal sekali, tapi tak boleh gagal lagi. Kalau pemuda itu terus hidup, rakyat makin liar. Kita harus habiskan dia dengan cara yang tak tercium. Buat seolah kecelakaan. Truk remblong, misalnya. Atau ledakan gas di kontrakannya. Seorang pria berjas hitam menambahkan dingin. Dan setelah itu, kita putar narasi, jadikan dia martir. Rakyat menangis, tapi tak ada yang tahu dalang sesungguhnya. Kekuasaan tetap di tangan kita. Semua terdiam. Keputusan telah dibuat. Malam itu, Sinta membawa Raka keluar kota diam-diam. Mereka menginap di rumah sederhana milik seorang kerabatnya di pinggiran desa. Raka duduk di beranda, menatap bintang. Mbak, apa aku salah? Aku hanya bicara jujur. Tapi kenapa dunia jadi begini? Sinta duduk di sampingnya. Kebenaran selalu mengancam mereka yang hidup dari kebohongan. Dan kau, Raka, adalah ancaman terbesar mereka sekarang. Raka tersenyum pahit. Aku tidak pernah ingin jadi simbol. Aku hanya ingin rakyat sadar. Tiba-tiba, suara motor menderu di kejauhan. Lampu sorot menembus kegelapan, berhenti di depan rumah. Raka dan Sinta saling berpandangan tegang. Dua pria turun, berpakaian biasa tapi wajahnya keras. Salah satunya berkata datar. Kami hanya ingin bicara. Sinta menegakkan tubuh. Siapa kalian? Pria itu menatap lurus pada Raka. Anggap saja, orang-orang yang tak ingin kau mati terlalu cepat. Tapi kau harus tahu, nyawamu sudah diincar. Malam ini kau selamat, besok siapa tahu. Raka membeku. Sinta meraih tangannya erat. Pria itu melanjutkan, kau punya dua pilihan. Terus bicara dan mati muda. Atau diam, sembunyi, dan biarkan politik berjalan sebagaimana mestinya. Pilih sekarang. Mereka pergi, meninggalkan ancaman yang lebih nyata daripada sebelumnya. Keesokan harinya, berita di televisi kembali geger. Ada laporan bahwa kontrakan lama Raka meledak karena tabung gas. Polisi menyebutnya kecelakaan, tapi publik yakin ini percobaan pembunuhan kedua. Tagar baru trending. Selamatkan Raka, konspirasi nyata, rakyat bangkit. Di jalanan, rakyat makin marah. Ribuan orang berkumpul di depan gedung parlemen, menuntut penyelidikan serius. Bagas hadir di tengah kerumunan. Ia memegang megafon, suaranya parau tapi tulus. Kawan-kawan, aku salah menilai. Aku sempat iri, aku sempat marah. Tapi sekarang aku tahu, Raka bukan lawan kita. Dia korban, sama seperti kita. Kalau dia tumbang, itu bukan hanya kematiannya, tapi juga kematian nurani bangsa ini. Lindungi Raka. Lindungi kebenaran. Sorak massa mengguncang langit. Untuk pertama kalinya, Bagas menyebut nama Raka tanpa kebencian, melainkan dengan pengakuan. Di rumah persembunyian, Raka menonton siaran itu dengan mata berkaca-kaca. Bagas, akhirnya kau mengerti.
bisiknya. Sinta menepuk bahunya. Ini baru permulaan. Konspirasi tak akan berhenti. Tapi kalau Bagas sudah bersama kita, mungkin kita punya kesempatan. Raka menarik napas dalam. Kalau begitu, besok aku akan bicara lagi. Kali ini, bukan hanya tentang Nurani. Aku akan sebut siapa yang bermain di balik ini semua. Sinta terkejut. Raka, itu berbahaya. Raka menatapnya mantap. Kebenaran memang berbahaya. Tapi kalau aku mati tanpa menyebut nama mereka, sia-sia semua ini. Langit malam itu hitam pekat, tanpa bintang. Kota menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di balik kegelapan, para pemain bayangan bersiap menggerakkan bidak terakhir. Mereka tahu, besok mungkin jadi hari penentuan. Apakah Raka akan jadi pahlawan atau korban? Pagi itu, udara kota terasa berbeda. Seakan seluruh langit menahan napas. Jalan-jalan utama sudah dipenuhi lautan manusia sejak subuh. Dari berbagai penjuru negeri, mereka datang, mahasiswa, buruh, pedagang kaki lima, sopir angkot, petani, bahkan nelayan dari kampung jauh. Semua membawa satu nama di bibir mereka, Raka. Poster wajahnya berkibar di udara, dicetak seadanya, tapi penuh makna. Tulisan besar di bawahnya, rakyat bukan maling. Di atas panggung sederhana yang dipasang di depan gedung parlemen, mikrofon berdiri menunggu. Di sampingnya, kamera-kamera televisi berderet, siap menyiarkan ke seluruh negeri. Di belakang panggung, Raka duduk di kursi kayu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut pada rakyat, tapi karena ia tahu hari ini bisa menjadi akhir hidupnya. Sinta duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Raka, ini kesempatan terakhir. Begitu kau buka mulut dan sebut nama-nama mereka, kau tidak akan bisa kembali lagi. Kau siap? Raka menunduk, menarik napas panjang. Aku sudah siap sejak malam pertama aku bicara. Kalau aku jatuh hari ini, biarlah jatuh dengan kebenaran. Bagas muncul dari kerumunan, naik ke belakang panggung. Wajahnya letih, tapi matanya kini tak lagi menyala dengan iri, melainkan dengan tekad. Raka, maafkan aku. Aku sempat salah menilai. Tapi mulai hari ini, aku berdiri di sisimu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan biarkan kau sendiri. Raka menatapnya, tersenyum tipis. Terima kasih, Bagas. Kita tidak lagi bicara tentang aku atau kamu. Hari ini, kita bicara tentang kita semua. Jam 10 pagi. Sorak massa menggema ketika Raka naik ke panggung. Ribuan tangan terangkat, ratusan kamera ponsel mengarah padanya. Raka berdiri di depan mikrofon. Suaranya bergetar, tapi jelas. Saudara-saudaraku, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pemuda biasa. Tapi aku saksi malam itu, saat rakyat marah, saat rumah pejabat dijarah. Aku juga saksi pagi harinya, saat rakyat datang kembali, menunduk malu, mengembalikan barang. Itu bukan karena tekanan, itu karena nurani. Itu bukti bahwa bangsa ini masih punya hati. Sorak-sorai membahana. Tapi, suara Raka meninggi. Hari ini aku katakan, ada yang bermain di balik semua ini. Ada kelompok bayangan yang ingin kita terus bertengkar, ingin kita saling membenci, agar mereka bisa tetap berkuasa di atas penderitaan kita. Massa bergemuruh. Beberapa kamera televisi menyorot lebih dekat. Sinta mengatur siaran langsung, wajahnya tegang. Raka mengangkat selembar kertas lusuh. Aku punya bukti. Dokumen ini menyebut rencana mereka, mengatur narasi, memprovokasi kerusuhan, bahkan mencoba membunuhku 2 kali. Mereka ingin aku diam, tapi aku tidak akan diam. Sorak massa semakin keras. Spanduk berkibar, tangisan terdengar di antara kerumunan. Bagas berdiri di samping Raka. Suaranya lantang. Kawan-kawan, hari ini bukan hanya soal Raka. Ini soal kita semua. Jangan biarkan mereka terus bermain dengan hidup kita. Massa menjawab dengan teriakan, hidup rakyat, hancurkan konspirasi. Namun, di balik gedung tinggi tak jauh dari sana,
sebuah mobil hitam berhenti. Di dalamnya, duduk pria-pria berjas gelap, wajahnya dingin. Saat dia sebut nama, kita eksekusi. Tak boleh ada kesempatan kedua, ujar salah satunya, sambil mengeluarkan senapan laras panjang dari tas hitam. Mata pembidik diarahkan ke panggung. Jari siap menarik pelatuk. Raka menatap kertas di tangannya. Suaranya parau tapi mantap. Nama mereka ada di sini. Orang-orang yang selama ini sembunyi di balik layar. Mereka bukan sekadar pejabat, tapi juga pengusaha, pengatur narasi, bahkan. Tiba-tiba, suara letusan memecah udara. Dor. Massa menjerit. Suasana panik. Raka terhuyung. Tubuhnya hampir jatuh. Bagas sigap merangkulnya. Sinta berteriak histeris. Namun ajaib, peluru hanya menghantam mikrofon, bukan tubuh Raka. Percikan api kecil meledak, mikrofon terpelanting. Massa marah. Ribuan orang maju serentak, menutup panggung dengan tubuh mereka, melindungi Raka. Selamatkan Raka. Selamatkan kebenaran. Polisi menyerbu arah gedung tinggi, mencari penembak. Kekacauan pecah. Raka gemetar, wajahnya pucat, tapi ia berdiri lagi. Suaranya pecah, tapi menggelegar. Mereka coba bunuhku. Itu bukti nyata mereka takut pada kebenaran. Tapi aku tidak akan berhenti. Dengarkan nama ini. Ia berusaha membaca, tapi suaranya tenggelam oleh jeritan massa dan suara tembakan gas air mata yang ditembakkan aparat untuk mengendalikan kerumunan. Sinta menarik lengannya. Raka, kau harus turun. Nyawamu benar-benar terancam. Raka menolak. Tidak. Aku harus katakan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Bagas berteriak. Raka, hidupmu jauh lebih berharga kalau kau tetap bisa bicara lagi besok. Jangan biarkan mereka menutup mulutmu selamanya. Kekacauan semakin besar. Kamera televisi menyiarkan langsung. Rakyat berlari, aparat menembak gas air mata, poster-poster Raka berkibar di udara berasap. Namun justru di tengah kekacauan itu, wajah Raka semakin kuat terpampang di layar-layar. Publik melihat jelas. Seorang pemuda kurus, berdiri melawan peluru dan gas air mata, menolak diam. Hashtag baru meledak. Raka bersuara, nurani bangsa, rakyat bangkit. Sore harinya, kota seperti terbakar. Ribuan orang tetap bertahan, meski mata pedih, meski napas sesak. Mereka meneriakkan satu hal, kami bersama Raka. Pemerintah terpojok, oposisi kehilangan kendali, dan para pemain bayangan panik, karena rencana mereka berantakan. Di rumah sakit kecil, Raka dibawa untuk dirawat karena sesak napas dan luka ringan akibat pecahan mikrofon. Bagas dan Sinta menemaninya. Raka berbisik lemah, aku belum sempat sebut nama mereka. Sinta menggenggam tangannya. Tak perlu, Raka. Dunia sudah tahu siapa mereka. Kebenaran sudah hidup di hati rakyat. Kau sudah menang. Air mata jatuh di pipi Raka. Ia tersenyum samar. Kalau begitu, perjuangan ini bukan lagi milikku. Ini milik mereka semua. Malam itu, di jalanan, rakyat menyalakan lilin. Ribuan cahaya kecil berbaris, membentuk tulisan besar, Nurani. Bagas berdiri di tengah lautan lilin. Suaranya serak. Hari ini kita belajar bahwa kebenaran bisa lahir dari suara sederhana. Dan suara itu tak bisa dibunuh dengan peluru. Sorak massa menggema, menembus langit malam. Dan di balik tirai gelap, para pemain bayangan hanya bisa menggertakkan gigi. Mereka gagal membunuh kebenaran. Karena kebenaran telah menjelma, bukan hanya pada satu nama, tapi pada jutaan mulut rakyat yang kini bersatu. Kami bukan maling. Kami rakyat yang muak, lalu menyesal. Dan kami tak akan diam lagi.